Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Pramayuda, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 233830310072. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah suatu proses dalam mengenali, menemukan, dan menentukan risiko yang dapat mempengaruhi suatu proyek, serta risiko tersebut ke dalam daftar risiko. Identifikasi risiko merupakan aktivitas awal yang akan menghasilkan output daftar risiko. Dalam identifikasi risiko terdapat stakeholder, pihak yang memiliki kepentingan dalam kesuksesan hidup suatu perusahaan, yaitu meliputi pemegang saham, kreditur, pemasok, dan juga lainnya. Berikut adalah alat dan teknik yang dapat digunakan. Yang pertama ada documentation review atau tinjauan dokumentasi. Yang kedua itu ada informasi getting, teknik quest atau teknik pengumpulan informasi. Yang ketiga itu ada checklist analisis atau analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi pengendalian risiko. Yang keempat itu ada assumption analysis, digunakan untuk mengidentifikasi risiko berdasarkan serangkaian hipotesis, skenario, atau asumsi yang telah dikembangkan. Yang kelima itu ada diagramming. Teknik quest atau teknik diagram merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan membuat diagram risiko. Teknik mengidentifikasi risiko. Yang pertama itu ada brainstorming atau curah pendek. Yang dimana teknik ini seluruh proyek dikumpulkan dalam suatu keadaan untuk mengemukakan pendapat dan ide secara bebas mengenai potensi risiko yang akan terjadi. Yang kedua ada teknik Delphi, yang dimana teknik yang dimana seorang fasilitator menyebabkan kuesion kepada para ahli untuk mengidentifikasi risiko. Yang ketiga itu ada analisis SWOT, analisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan juga threat atau juga ancaman. Analisis ini memeriksa dari 4 sudut pandang. Yang keempat itu menggunakan alat dan teknik seperti daftar periksa. Yang kelima, kategori risiko, mengidentifikasi risiko langkah selanjutnya yang akan diambil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mengidentifikasi risiko. A. Mengidentifikasi semua potensi sumber bahaya. B. Menentukan jenis dan sifat risiko yang terkait dengan sumber tersebut. C. Menyediakan basis data untuk analisis risiko selanjutnya. Dan juga D. Meningkatkan pengelolaan risiko yang efektif dan efisien. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip risiko. Yang pertama itu ada terintegrasi atau integrated, bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kedua itu ada struktur dan komprehensif, pendekatan yang sistematis menghasilkan hasil yang konsisten. Yang ketiga, disesuaikan kerangka kerja, disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, inklusif, melibatkan pemangku kepentingan secara tepat waktu. Yang kelima itu ada dinamis, yang dimana
risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan. Yang keenam itu berbasis informasi terbaik menggunakan data historis, pengalaman, dan umpan balik.